I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Dulce Maria Senewe dengan NIM 2214201181, kelas A5 semester 3 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu Nurse Tirsamongi Eskep MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan normal pada ibu intranatal. Intranatal adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi atau pengeluaran janin yang cukup bulan yang dapat hidup di luar kandungan dan disusul dengan pengeluaran plasenta baik secara spontan maupun bantuan. Tujuan dari persalinan merupakan upaya kelangsungan hidup untuk mencapai derajat kesehatan yang sangat tinggi untuk ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang bisa terintegrasi dan lengkap serta interminimal dengan persalinan yang adekuat sesuai dengan tahapan ibu persalinan, sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanannya dapat terjaga pada tingkat yang sangat optimal. Jenis persalinan: A. Persalinan spontan, yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu tersebut. B. Persalinan buatan, yaitu bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya ekstrasi, forceps, atau dilakukan operasi sektio atau sesarian. C. Persalinan anjuran merupakan persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau prostaglandin. Tanda persalinan. Beberapa tanda pendahuluan persalinan yaitu lightening atau setting atau dropping atau kepala turun memasuki pintu atau panggul, perut kelihatan lebih melebar dan fundus uteri turun, sering buang air kecil atau sulit berkemih karena kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin, perasaan nyeri di perut dan di pinggang oleh adanya kontraksi-kontraksi lena uterus, kandang-kandang disebut false labor pains. Sera serviks menjadi lembek atau mulai mendatar dan sekresinya bertambah, mungkin bercampur darah. Yang pertama, A. Turunnya kepala janin ke panggul. B. Tekanan panggul. C. Vaginal discharge dan keputihan. D. Nesing intim. E. Menggigil. F. Diare. G. Pecah membran atau pecah ketuban. H. Kontraksi reguler. Tanda-tanda gerakan janin menjelang persalinan. Yang pertama, pada usia 36 minggu, janin yang ada di dalam kandungan sudah memiliki kematangan dan ukuran yang siap dilahirkan. Selain itu juga, organ tubuh janin dalam kandungan juga sudah mulai terbentuk dengan sempurna. Beberapa organ tubuh seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Kehamilan tersebut sudah memasuki minggu untuk persiapan menjelang persalinan. Yang kedua, keadaan bayi dalam kandungan akan terus mengalami gerakan terlebih saat melatih paru-parunya untuk mempersiapkan pernafasan setelah ia dilahirkan nanti. Yang ketiga, pada usia kehamilan 37 minggu, bayi akan mengubah posisinya untuk disesuaikan dengan persalinan yang akan ibu hadapi. Pada usia ini, gerakan janin menjelang persalinan ditandai dengan keadaan bayi yang turun ke panggul. Kepala bayi normalnya akan menghadap jalan lahir saat menjelang persalinan. Yang keempat, selanjutnya gerakan ini di usia juga ditandai dengan rontokan bulu halus serta vernix casesoa
atau lapisan yang berperan untuk melindungi bayi dalam kandungan akan mulai menghilang. Kedua, dalam bagian tersebut akan ditelan oleh bayi yang nanti akan memengaruhi buang air besar bayi pertama kali. Yang kelima, pada usia kehamilan 39 minggu, gerakan bayi sudah siap menghadapi jalan lahir. Cairan amino yang semula jernih pada usia ini akan berubah menjadi pucat seperti susu. Yang keenam, pada minggu terakhir kehamilan, kondisi rahim ibu akan semakin sempit. Pada usia kehamilan ini, bayi dalam kandungan juga akan menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan bayi disebut dengan kortison kelenjar adrenal. Kita masuk pada pemeriksaan intranatal. Yang pertama, pemeriksaan rektal. Pemeriksaan rektal dalam persalinan mempunyai beberapa kerugian. 1. Kurang akurat dibanding dengan pemeriksaan vagina dan jangan digunakan untuk kasus-kasus yang sulit. 2. Keadaan servis dan pembukaan seringkali sukar ditentukan, terutama kalau ketuban menonjol. 3. Caput sukadeneum dapat keliru dengan tengkorak kepala janin, mengakibatkan kesalahan dalam menentukan stasiun. 4. Tidak dapat dipercaya presensi bokong. 5. Pada pemeriksaan dinding posterior, vagina didorong ke depan sampai menyinggung serviks, menyebabkan kontaminasi serviks oleh bakteri-bakteri. 6. Periksaan rektal menyakitkan dan memperberat hemoroids. B. Pemeriksaan vaginal. 1. Pemeriksaan vaginal lebih akurat dibanding pemeriksaan rektal dan menentukan keadaan serviks dan pembukaannya, stasiun dan kedudukan bagian terendah janin, serta hubungan antara janin dengan panggul. 2. Pemeriksaan vaginal menghabiskan waktu yang lebih singkat, memerlukan manipulasi yang lebih sedikit dan memberikan lebih banyak informasi daripada pemeriksaan rektal. 3. Kultur yang diambil pada masa puerperium dari wanita-wanita yang vaginanya steril pada waktu masuk rumah sakit ternyata tidak menunjukkan insidensi hasil positif yang lebih tinggi pada wanita-wanita yang diperiksa vagina dalam persalinan dibanding dengan wanita-wanita yang hanya mendapatkan pemeriksaan rektal. Hasil yang sama diperoleh pada ketuban yang telah pecah. 4. Penelitian klinis telah membuktikan bahwa morbiditas ibu tidak lebih tinggi dengan pemeriksaan vaginal dibanding dengan pemeriksaan rektal. 5. Pemeriksaan vagina tidak begitu menyakitkan. 6. Vaginafobia menyebabkan sikap berbahaya untuk selalu menunggu sedikit lebih lama lagi sebelum melakukan pemeriksaan vagina yang perlu pada persalinan. 7. Tali pusat menumbung dapat didiagnosis awal, demikian pula presentasi majemuk. 8. Penting perlu diingat bahwa sarung tangan yang bersih dan steril berbeda dengan jari-jari yang terkontaminasi seperti pada zamannya. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.